Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Apriliana dengan NIM 245211074 dari kelas 2B Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu fikih yang diampu oleh Bapak Nur Hidayah Al-Amin ME SY. Pada video ini saya akan membahas mengenai materi sejarah ilmu fikih dan perbedaan antara ilmu fikih dengan usul fikih. Apa sih sebenarnya fikih itu? Jadi, fikih itu berasal dari bahasa Arab dari kata fikhun, artinya pemahaman yang mendalam. Secara istilah, fikih itu hukum syariah yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik dalam bentuk wajib, haram, sunnah, makruh, maupun mubah, yang semuanya itu bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sedangkan dalam pembahasan ilmu fikih itu dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, yaitu dalam hubungan manusia dengan Allah, yaitu dalam bentuk ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang kedua, yaitu hubungan antara sesama manusia, contohnya dalam jual beli. Yang ketiga, hukum yang mengatur manusia dengan keluarga baik dari awal pembentukannya sampai akhirnya. Contohnya apa? Ya, pernikahan. Yang keempat, yaitu hukum yang mengait manusia dengan kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara. Itu seperti hukum peradilan. Kapan sih berdirinya ilmu fikih? Jadi, sebenarnya ilmu fikih itu ilmu yang dinamis, mengikuti setiap perkembangan zaman. Awalnya itu pada zaman Rasulullah, kemudian dilanjutkan masa sahabat, kemudian dilanjutkan masa kesempurnaan, masa taklid, dan yang terakhir yaitu masa pembangunan kembali. Masa yang pertama yaitu masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah terdapat 2 periode. Yang pertama periode Mekah, yang kedua periode Madinah. Ketika di Mekah, Rasulullah berdakwah selama 12 tahun dan itu pun pengikutnya masih sedikit. Otomatis ketika berada di Mekah, itu Rasulullah belum mengajarkan tentang ilmu fikih. Beliau baru mengajarkan tentang ketauhidan biar mereka beriman. Jadi, ilmu fikih belum berkembang pada saat itu. Periode yang kedua yaitu periode Madinah. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, jadi ketika di Madinah orang sudah beriman, makanya ilmu fikih juga bisa dipelajari saat itu. Yang pertama, Rasul sudah mengajarkan tentang fikih ibadah, bagaimana cara beribadah itu, cara sholat, puasa, itu sudah diajarkan, kemudian juga tentang pernikahan, selanjutnya tentang talak, wasiat, jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan transaksi. Jadi, inilah awal dari perkembangan ilmu fikih. Masa yang kedua yaitu masa sahabat. Setelah Rasulullah wafat, maka dilanjutkan oleh para sahabat. Jadi saat itu kaum muslimin kan sudah memiliki rujukan ya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Jadi para sahabat-sahabat besar pada periode ini mentafsirkan hukum Al-Quran maupun hadis, kemudian menjadikan hukum tersebut sebagai pegangan. Kemudian yang ketiga adalah masa tadwin. Ini adalah masa keemasan Islam karena saat itu hukum Islam sedang berkembang sangat pesat. Pada masa ini juga muncul madhab-madhab yang bahkan sampai sekarang masih kita ikuti. Ada 4 mazhab besar yang muncul saat ini. Yang pertama, Imam Abu Hanifah. Yang kedua, Imam Malik. Yang ketiga, Imam Syafi'i. Dan yang keempat, Imam Hambali. Yang keempat adalah masa taklid. Yang dimaksud taklid adalah masa ketika semangat atau himbah para ulama melakukan ijtihad ini mulai melemah. Kenapa mulai melemah? Karena ada beberapa faktor yang mendukung kemunduran tersebut.
Yang pertama yaitu keterbelengguan akal sebagai akibat hilangnya kebebasan berpikir. Yang kedua yaitu hilangnya kecerdasan individu. Yang ketiga adalah para ulama sudah mulai kehilangan kepercayaan untuk berijtihad. Dan faktor lainnya yaitu karena merajalelanya hidup materialistik. Yang kelima, masa kebangkitan kembali sejak abad ke-18 hingga ke-20. Para ulama seperti Ibnu Abdul Wahab, Syah Waliullah Ad-Dillawi, Jamaluddin Al-Afghani, dan Muhammad Abduh mengajak umat Islam untuk kembali menggali hukum Islam dengan pemahaman yang lebih relevan. Selanjutnya, perbedaan antara ilmu fikih dengan usul fikih. Yang pertama, ilmu fikih berbicara tentang hukum dari suatu perbuatan, sedangkan ilmu usul fikih bicara tentang metode atau proses bagaimana menemukan hukum itu sendiri. Selanjutnya, jika dari sudut aplikasinya, fikih akan menjawab pertanyaan apa hukum dari suatu perbuatan. Dan sedangkan usul fikih akan menjawab pertanyaan bagaimana cara atau proses menemukan hukum yang digunakan sebagai jawaban permasalahan yang dipertanyakan tersebut. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.